Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan bahas tentang keutamaan istighfar. Istighfar ini punya banyak keutamaan. Yang pertama adalah ziyadatul hasanat wa raf'ud darajat, menambah kebaikan dan menaikkan derajat kita di dunia dan akhirat. Innal istighfara sababun li ziyadatil hasanat wa raf'id darajat fil jannati yaumal qiyamah. Sesungguhnya istighfar menjadi sebab bertambahnya kebaikan dan mengangkat derajat orang yang beristighfar di akhirat kelak. Yang dimaksud hasanat di sini adalah catatan kebaikan. Kalau orang memperbanyak istighfar, maka catatan kebaikannya bertambah. Catatan kebaikan itulah yang diperlukan oleh kita saat kita berada di yaumul hisab. Pada saat yaumul hisab, kalau catatan kebaikan kita lebih banyak, kita akan ke surga. Kalau catatan kebaikan kita lebih sedikit, kita akan ke neraka. Dengan perbanyak istighfar, berarti poin untuk catatan kebaikannya semakin bertambah. Kalau poin catatan kebaikannya semakin bertambah, berarti dia akan masuk ke surga. Di surga, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi dengan istighfarnya itu. Apa kata Rasulullah SAW? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah, berbahagialah orang yang mendapati dalam catatan amal baiknya istighfar yang banyak. Beruntunglah kalian kalau nanti di hari kiamat catatan kebaikannya itu banyak diisi oleh poin-poin istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Itu yang pertama. Yang kedua, nailu rahmatillahi ta'ala. Istighfar berfungsi untuk mendapatkan rahmat Allah. Istighfar berfungsi untuk menggapai rahmat Allah. Inna kathratal istighfar min a'zami asbabi rahmatillahi azza wa jal. Memperbanyak istighfar itu adalah di antara sebab-sebab yang paling utama di dalam memperoleh rahmat Allah. Apa dalilnya? Dalilnya surat An-Naml ayat 46. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau kamu beristighfar, maka mudah-mudahan istighfarmu itu membuat kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fal istighfar min alamatil i'tiraf wal iqrar bi uluhiyatillah wa talabil maghfirah bin kisar wa tadallul walitajawus anis sayyiat allati iktarafahal abdu fa fihi ta'kidun lil muslim bi raghbatihi fi rahmatillah wa rahbatihi min iqabih. Memperbanyak istighfar menunjukkan pengakuan seseorang hamba kepada keagungan Allah. Ini menegaskan bahwa ia sedang mengharapkan rahmat Allah. Kalau orang banyak istighfar, memperbanyak istighfar, itu secara nggak langsung dia tuh mengagungkan Allah. Secara nggak langsung berarti dia mengharapkan rahmat Allah. Maka rahmat Allah akan turun. Yang ketiga, ini saya cepatkan saja, nanti saya kasih tips-tipsnya. Yang ketiga, istighfar itu bisa untuk daf'ul bala wa tafrijul karb. Istighfar dapat menolak musibah dan bala. Innal istighfar lahu atharun azim fi raf'il bala wa kashfil karabat wa yu'addu sababan
fit taghallub 'ala syada'id wal masaib wal mihan. Istighfar dapat menolak bala dan musibah karena istighfar itu semacam upaya mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iktsar minal istighfar wiqayatun wa himayatun min nuzuli sukhtillah wa adzabihi anil khalq liqaulihi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menghukum mereka. Allah tidak akan menghukum kita. Allah tidak akan menurunkan bala kepada kita. Allah tidak akan menurunkan bencana pada kita. Wa anta fihim ya Muhammad. Selama engkau berada di sana. Gimana cara menghadirkan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad nggak ada. Allah tidak akan menurunkan bencana ketika Nabi Muhammad ada di situ. Ini maksudnya adalah memperbanyak sholawat. Ketika Rasulullah tidak ada berada di tengah kita, berarti gantinya adalah memperbanyak sholawat. Ini maksudnya memperbanyak sholawat adalah upaya supaya tidak turun bala, tidak turun bencana kepada kita. Yang kedua apa? Wa makanallahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun, dan Allah tidak menghukum mereka selama mereka masih memohon ampun, selama mereka masih mau beristighfar. Jadi Bapak Ibu sekalian, istighfar kita, semakin banyak istighfar kita, itu akan semakin menahan turunnya bala, bencana, musibah yang ada, yang akan turun pada kita. Berikutnya lagi apa? Maghfiratuz dzunub wa barakati rizq. Istighfar dapat menjadi sebab diampuninya dosa dan keberkahan dalam rizki. Innal istighfara min asbabil barakah wa ziyadah fir rizq wa tanqiyatul qalbi wa tadhiruhu minadz dzunub. Istighfar itu bisa menjadi sebab dari keberkahan dan bertambahnya rizki. Istighfar bisa untuk membersihkan hati, wa mahwis sayyiat mahma kanat katsirah wa azimah, dan bisa untuk menghapuskan dosa-dosa meskipun banyak sekali dosanya. Dalilnya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Surat Nuh ayat 10-12. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya, ini faidahnya, kalau kamu mohon ampun kepada Allah, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maksudnya hujan berkah. Dan Dia akan memperbanyak harta dan anak, rizki, anak. Dan Dia akan mengadakan kebun-kebun. Kita insya Allah nggak akan kekurangan makanan, nggak akan kekurangan buah-buahan. Dan juga Dia akan mengadakan sungai-sungai. Maksudnya insya Allah kita tidak akan mengalami kekeringan. Itulah kenapa kalau kita ini musim kemarau panjang, lalu kita sholat istisqa, sholat minta hujan, itu disunahkan dari rumah sampai ke tempat sholat istighfar. Dari tempat sholat pulangnya istighfar. Di lapangan sambil menunggu sholat istighfar. Sholatnya isinya istighfar. Doanya isinya istighfar. Karena istighfar adalah cara kita memohon hujan kepada Allah. Jelas semuanya? Istighfar tanqiyatul qalbi wa sholahihi. Seorang hamba apabila melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, kata Rasulullah SAW, satu kesalahan titik hitam dalam hatinya. Dua kesalahan titik hitam lagi. Semakin banyak dosa, kesalahan, nanti hatinya akan hitam. Nah, dengan istighfar, begitu kita beristighfar, itu kayak penghapus, dihapus. Noda hitam itu akan terhapus. Semakin banyak istighfar, berarti semakin banyak yang akan kita hapus. Bersih lagi. Apabila dia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya dibersihkan. Tapi bila ia kembali dosa lagi, nodanya masuk lagi, titik lagi, titik lagi, titik lagi. Istighfar, selesai. Nanti akan seperti yang disabdakan atau yang difirmankan oleh Allah, kalla bal
rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu? Tidak, sekali-kali tidak. Perbuatan mereka itu akan menutupi hati mereka. Kalau orang maksiat berdosa, istighfar, maksiat berdosa, istighfar, maksiat berdosa, istighfar, nanti lama-lama yang titik-titik yang terakhir itu nggak bisa dihapus lagi. Dosa sekali, istighfar, hilang, masih bisa dihapus. Dosa lagi, masih bisa dihapus dengan istighfar. Tapi kalau dia itu ndake dosa terus, salah terus, dikandani angel, istighfar itu menurut Rasulullah SAW itu penghapusnya udah nggak bisa menghapus lagi. Karena apa? Sudah ngeflek, sudah hitam, sudah pekat, sudah nggak bisa lagi dihapus. Jelas semuanya? Ya, itulah diantara faidah istighfar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita beristighfar? Bagaimana cara kita beristighfar? Istighfar ada banyak sekali macam-macamnya. Ya, ada istighfar yang paling ringan, ya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada sayyidul istighfar, ada tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu istighfar yang dirangkai dengan tasbih. Istighfar yang dirangkai dengan taubat. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau sayyidul istighfar apa? Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu. Itu sayyidul istighfar. Tetapi apapun bentuknya, yang penting ada istighfarnya. Perbanyak istighfar, apapun bentuk istighfarnya. Pertanyaan kedua, berapa kali sebaiknya kita beristighfar dalam sehari? Berapa kali kira-kira Bu? Pak, kalau ukurannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu hari jangan kurang dari 100 kali istighfar. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah itu dalam sehari beristighfar 100 kali. 100 kali itu sebetulnya secara otomatis kita sudah melakukannya, kurang dikit. Ya kalau kita sholat itu istighfar enggak? Habis sholat, iya kan? Katakanlah habis sholat istighfar 3 kali, sholatnya 5 kali, berarti berapa itu? 15 kan? Habis duha istighfar 3 kali, 18 kan? Qobliyah subuh istighfar 3 kali, sunnah, qobliyah, itu kalau sholat aja, habis sholat itu diistighfari 3 kali, itu tak hitung-hitung udah hampir 60-an, 70-an. Jadi tinggal nambah saja di luar itu 30 enggak sampai 3 menit, 4 menit. Jangan kurang dari 100, itu dosis minimal. Resepnya itu minimal, kalau kata dokter itu dosis paling kecil. Miligramnya itu paling kecil. Maka jangan sampai dalam sehari kurang dari 100 kali istighfar. Supaya istighfar kita mendapatkan tadi faidah tadi. Supaya istighfar kita bisa menambah rizki. Supaya istighfar kita bisa menambah keberkahan. Supaya istighfar kita bisa menurunkan rahmat. Supaya istighfar kita bisa menghapus noda-noda dosa. Supaya istighfar kita bisa menghilangkan bala, musibah, bencana. Itu kalau bisa tidak kurang dari 100. Jelas semua? Ya. Sulit apa mudah ibu-ibu, bapak-bapak? Nah kok mau ditambah 100 lebih? Ya nggak apa-apa. Mau tambah 200 silahkan. Lebih banyak lebih bagus. Mau tambah 300, 400, 500 silahkan. Kita waktu wukuf di Arafah berapa kali istighfar? 1000 kan? Ya ibu-ibu ya. Waktu itu kan hampir 1000 kan? 500 sampai 1000 tuh. Karena wukuf dari jam 12, jam 1 siang sampai maghrib itu isinya istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu 100 kita. Waktu sama saya kan 100 itu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus. Itu belum lagi ditambah dengan tasbih dan istighfar. Belum lagi ditambah dengan istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minadz zalimin. Itu istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu istighfar. Kenapa? Ada kata-kata penyesalannya di situ. Inni kuntu minadz zalimin, itu istighfar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu istighfar. Itu istighfarnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa istighfarnya gimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam istighfarnya itu. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Muhammad, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus, Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam. Nabi Muhammad apa? Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Nabi Muhammad juga melafatkan itu dalam istighfarnya. Kemudian sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzu min syarri ma sana'tu. Itu juga istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi. Akhirnya ulama membikin sighah, kalimat-kalimat istighfar dengan aneka ragamnya. Karena saking inginnya istighfar, maka ada istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Ini siapa? Ya para ulama yang mau bikin ini. Kalian mau bikin boleh-boleh aja. Yang penting ada istighfarnya. Tadi kan astaghfirullah robbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Apalagi Bu, yang di masyarakat apa? Ibu biasanya ini. Yang di masyarakat apa yang populer? Robbal baraya. Ada lagi apa itu? Yang dengan sholawat itu apa? Pokoknya intinya adalah istighfar dengan segala macam ragamnya. Yang penting ada unsur istighfarnya, ada unsur memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang kita praktekkan istighfarnya ya. Dari apa dulu? Istighfarnya Rasulullah ya. Yang ini Nabi Yunus ya. Nabi Adam. Kemudian Sayyidul Istighfar. Dan yang terakhir Rabbal Baroya ya. Sama-sama sekarang. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله 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 أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على وعدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت. Itu diantara lafal-lafal istighfar. Di luar ini masih banyak. Maka Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, usahakan dalam sehari tidak kurang dari 100 kali istighfar. Mau pagi, sore, malam, setelah sholat, di luar sholat, jangan kurang dari 100. Supaya apa? Dosa-dosa kita diampuni. Supaya apa? Rizki kita melimpah. Supaya apa? Berkah dan rahmat Allah turun kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat catatan amal soleh di hari akhirat yang banyak.
Supaya apa? Supaya kedudukan kita di akhirat mulia. Supaya apa? Supaya hati kita bersih. Supaya apa? Supaya Allah tidak mengirim azab, bencana, musibah kepada kita, termasuk balak-balak. Itu semua bisa ditolak, bisa diambil dengan istighfar. Jelas semuanya? Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di luar istighfar, ini agak penting yang ini, adalah zikir. Zikir, saya ajarkan zikir. Sudah pernah belum ini? Yang zikir Allah itu? Belum? Yang di pengajian belum ya? Zikir. Jangan sampai sehari kita tidak berzikir. Zikir dalam arti zikir yang sesungguhnya. Ya, zikir itu banyak macamnya, tapi ada zikir yang asli dari zikirnya. Aslu zikir Allah. Asal usulnya zikir adalah Allah. Bahwa ada zikir la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir-zikir tapi aslinya adalah Allah. Wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Bapak Ibu, nama Tuhanmu siapa? Allah. Jadi wadhkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu. Nama Tuhannya siapa? Allah. Watabattal ilaihi tabtila. Dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan petang hari. Nah, zikir yang paling pendek adalah Allah. Para ulama banyak macamnya mengajarkan zikir. Tapi akan saya ajarkan kali ini satu saja macam zikir. Caranya begini. Pejamkan mata, lalu ucapkan dalam hati lirih saja, Allah, Allah, Allah. Jadi pejamkan mata, ucapkan Allah, 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 sampai betul-betul merasuk dalam hati. Kenapa pejamkan mata? Pejamkan mata itu tidak harus, tapi itu simbolik. Memejamkan mata itu artinya menutup pandangan kita dari dunia. Jadi pandangan kita kepada dunia ditutup. Pada saat yang sama, saklarnya kepada Allah dihidupkan. Jadi dunia ditutup, saklarnya dihidupkan. Allah, 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 Allah. Ya, nanti lama-lama Allah itu akan merasuk dalam hati kita. Bagaimana caranya Allah masuk? Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang baru pertama kali akan sulit. Gimana Allah cara masukkan cahaya Allah itu? Bayangkan saja tulisan Allah masuk. Jadi begitu kita ini Allah, 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 itu tulisan masuk. Allah, Allah itu. Nanti lama-lama bukan tulisan yang masuk. Kita ini lama-lama akan otomatis Allah, Allah, Allah itu ya betul-betul fokus konsentrasi. 1 menit saja, 2 menit saja, 3 menit, 4 menit, sampai 5 menit dan seterusnya. Tapi silahkan dalam sehari kalau bisa usahakan kita ada zikirnya. Meskipun potong-potong ya, 1 menit, nanti habis sholat 1 menit, 2 menit, nanti menunggu adzan, menunggu qiyamah 1 menit, 2 menit. Allah, Allah, Allah. Kita praktekkan. Kalau nanti saya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. Tutup matanya, Allah, Allah, Allah. Ya, bismillah. Coba di ibu-ibu, bapak-bapak resapi betul, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila
wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup dengan sholawat. Mudah apa susah? Mudah ya. Nanti di rumah dipraktekkan. Nggak usah lama-lama, nggak apa-apa. Pak, saya sempatnya 1 menit, 1 menit. Saya sempatnya cuma setengah menit, setengah menit. Saya sempatnya cuma 2 menit, 2 menit. Yang sempatnya sampai 5 menit, 10 menit silahkan. Ya. Tapi dalam sehari kalau bisa ada. Dan kalau bisa itu rutin. Dan kalau bisa selain tadi zikir, istighfar itu double. Kalau mau paket lengkap, zikir, istighfar, sholawat, itu paket lengkap. Sehari itu. Paket lengkapnya apa, Bu? Zikir, istighfar, dan sholawat. Silahkan Bapak Ibu, anak-anak cari waktu masing-masing. Cuma kalau untuk zikir, itu jangan sambil nyetir. Nyetir perjamkan mata, itu enggak. Ya, itu khusus. Nah, ini lagi zikir nih, zikir Allah ini udah banyak nih sepejam matanya. Ya. Cuma juga jangan jadi alasan anak-anak santri di kelas ngantuk. Kamu ngantuk? Zikir Allah itu enggak betul. Allah, jadi zikir jangan jadikan alasan untuk nutupi hal-hal yang enggak benar ya. Gitu. Terus lagi rapat. Kenapa kok menjamkan mata, ngantuk ya, tidur. Ini zikir. Itu ya. Itu lain. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Istighfar tadi sudah saya ajarkan. Banyak contohnya. Mau istighfar Nabi Adam boleh, istighfar Nabi Yunus boleh, istighfarnya Rasulullah boleh, Sayyidul Istighfar juga boleh. Zikirnya sudah saya ajarkan ya. Sholawat juga sudah kan pernah itu. Sholawatnya apa saja? Mau sholawat Ibrahimiyah kayak sholat tahiyat itu boleh. Sholawat sholawat yang umum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim boleh. Saat saya mau sholawat tibul kulub boleh. Saat saya mau sholawat nariyah boleh. Saat saya mau sholawat sholawat burda boleh. Ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu kan bisa juga tibul qulub. Mau apa lagi? Banyaklah ya. Silahkan sholawatnya itu. Karena apa? Karena sholawat itu bukan saja diucapkan oleh kita, tapi juga oleh para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bukan cuma kita yang bersolawat itu, malaikat itu ikut bersolawat atas Rasulullah. Bahkan dalam sebuah riwayat ini semesta alam ini, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, tanah itu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Hanya kita nggak tahu cara dia bersolawat, tapi mereka semua bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya saja bersolawat.
Tentu salawatnya Allah pada Muhammad bukan Allahumma sholli ala Muhammad, tapi adalah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad bagaimana? Ya dengan cara Allah menjadikan Nabi Muhammad itu namanya disebut. Ketika sholat, Nabi Muhammad disebut kan? Sholawat kan? Ketika khutbah Jumat, sholawat kan? Apalagi? Ketika adzan cuma 2 nama yang disebut, Allah Muhammad. Setelah selesai adzan, la ilaha illallah. Kemudian ada summa shollu alayya. Bapak Ibu kalau menjawab adzan, sebelum kita doa selesai adzan, sebelumnya sholawat dulu. Contoh gini, orang selesai adzan, misalnya nih ya, hayya 'alas shalah. Bukan. Gimana kalau yang terakhir tuh? Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholawat dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru kemudian Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Coba saya ulangi ya. Saya adzan dari terakhir dijawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Habis itu Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Dan seterusnya. Jelas Ibu semua, Bapak, ya. Jadi antara doa adzan itu dengan menjawab adzan itu di tengah-tengahnya itu sholawat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, baru Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah. Karena hadisnya itu summa shollu alayya. Setelah selesai adzan, jawablah adzan itu, kemudian bersolawatlah kepadaku. Jelas semuanya? Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من الصالحين.
ربنا واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وتجلياتك تكفي لنا حاجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Soal membaca amin. Berdoa itu ada dua cara. Ada kita berdoa dan ada kita mengaminkan doa. Dua-duanya sama, berdoa. Kalau kita tidak berdoa sendiri, ada orang lain berdoa, terus kita amin, itu sama dengan kita berdoa. Jelas? Ya, amin itu disunahkan untuk keluar suaranya meskipun lirih. Amin, amin, amin. Minimal telinga kita dengar. Itu disunahkan. Jadi enggak dalam hati, enggak, tapi keluar meskipun lirih. Amin, amin. Gitu, ya. Karena itu sama dengan doa. Yang kedua, dalam riwayat itu, kalau ada orang berdoa, ternyata yang amin bukan cuma kita. Ini malaikat ini amin, hanya kita nggak dengar. Bahkan jin-jin muslim yang ada di sini ikut mengamini doa-doa kita. Hadis Rasul, ma min muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala lahul malak amin walaka bimislin. Kalau ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang jauh, maka malaikat yang ada di sekitar dia akan mengucapkan amin. Demikian juga untukmu. Jadi malaikat itu mengaminkan kita dan mendoakan kita seperti doanya kita pada orang lain itu. Jadi andai kata ada orang berdoa, semuanya diam semua. Gak ada yang bersuara amin. Tetap doa itu akan diaminkan oleh malaikat di alam sana. Maka berarti yang akan dapat fadilahnya yang berdoa. Itu. Andai kata semuanya orang satu lapangan tidak ada yang amin, menang ya. Tetap doa itu akan diaminkan oleh malaikat. Itulah kenapa kadang-kadang kita kalau ngobrol sama orang, ya kan sering kali kan, mudah-mudahan panjang umur, husnul khotimah, sehat. Itu doa lo itu. Misalnya orang yang diajak ngomong itu nggak amin, itu yang amin tetap malaikat. Jadi jangan sepele Bu, ini doa ini. Apalagi kalau kita mendoakan betul-betul. Kalau orang Arab itu udah biasa. Kalau ketemu Allah maftah alaik, Allah marzuq, Allah yunawwir qalbak, ya. Allah yaftah abwaab rizq. Ya Allah, semoga bukakan pintu rizkimu, Allah memberimu kemenangan, Allah memudahkan jalanmu. Itu biasa orang Arab itu. Semuanya doa. Itu kalau orang yang diajak bicara itu tidak mengucapkan amin, malaikat akan amin. Jadi maksud saya adalah jangan ragu untuk mengucapkan ucapan yang baik. Ya, apa itu ayatnya? Ayatnya itu mislamatan tiqun. Coba lihat di Al-Quran, ibu-ibu yang bawa HP. Suratnya surat apa? Suratnya surat Suratnya surat Az-Zariyat. Ayatnya ayat
23. Surat 51 ayat 23. Ya. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita ini punya harapan, punya apa, ngomong aja terus. Itu doa. Itu doa. Ngomong aja terus, nanti doa itu. Saya pengen umroh, pengen haji, Pokoknya saya kepengen haji. Mudah-mudahan anak saya soleh. Ketemu orang doakan anak saya soleh. Ketemu orang lagi doakan anak saya pintar. Doakan anak saya nurut. Doakan anak saya itu baik. Doakan anak saya itu ngomong terus. Pikirannya itu mislama annakum tantiqun. Innahu lahaqqun. Pasti akan dikabulkan oleh Allah kalau kamu mengucapkannya terus-menerus. Karena itu doa. Karena begitu kita ngomong begitu, itu malaikat yang dengar amin. Pak, doakan ya anak saya ini soleh, anak saya ini baik, anak saya ini lancar gitu. Kan minta doa kepada orang kan? Mungkin orang yang diminta itu enggak amin atau enggak, ya saya doakan. Itu malaikat yang dengar amin. Itulah kenapa ngomong aja terus. Nanti innahu lahaqqun mislama annakum tantiqun. Ya, jelas semuanya? Ya, contohnya sudah banyak, kisah-kisahnya sudah banyak, saya nggak perlu ceritakan lagi, tapi ngomong terus. Itu ayatnya Ad-Dzariyat ayat 23. Surat 51 ayat 23. Baik, saya kira itu aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.